Nah, tapi saya harus tanya ini. Kemarin di sebuah acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2002 yang kita turun, Faisal Basri, tentu Bang Luhut tahu, dia mengatakan bahwa subsidi itu termasuk yang akan menikmati adalah Luhut Panjaitan yang keluarganya punya perusahaan mobil. Disebut 2 orang sih, Muldoko juga. Gimana tuh? Ya, aku yang di mana perusahaan saya? Uni selama 8 tahun, 8 tahun nih saya di Anu, saya nggak ada satu bisnis pun saya kerjain. Satu bisnisnya. Ya bisnis saya nggak ada, ya sudah, jalan aja. Kalau yang terkait dengan keluarga? Nggak ada saya punya. Lah kalau ada keluarga saya punya bisnis juga, bisnis mana? Yang berkaitan dengan motor listrik? Di mana? Yang elektrum bukan? Belum ada produksi, itu baru angan-angan mereka jual ide. Ya silakan aja anak-anak muda itu. Yang paling diuntungkan sekarang ini adalah gesit. Ya. Karena gesit itu sudah punya volume dan jalan. Itu saya Uni yang sedih, ya artinya. Mungkin Alfa juga kali ya. Alfa udah jalan juga ya. Alfa ya ada satu, saya nggak tahu ya. Gesit ya. Gesit itu kan BUMN. Dia yang sudah pasti akan sangat diuntungkan dengan cepatnya ini. Nah saya bilang saya sedih itu, artinya pengamat-pengamat sekelas yang kamu sebut tadi tuh, gitu loh, menginvestigasi dengan jelas, jangan terus langsung menuduh, itu kan nggak bagus, nggak elok. Saya kan nggak bodoh-bodoh amat, enggak lah, saya punya nurani, ya, saya punya nurani, saya juga nggak mau bohongin anak cucu saya kok. Saya bukan pedagang, dasar saya bukan pedagang. Jadi saya ingin sampaikan enggak lah, ya perusahaan saya kebetulan ya untungannya lumayan, ngapain saya ribut-ribut? Oke. Ya, saya mau apa sih Uni? Saya itu tentara dengan segala macam pengalaman saya. Nah, saya punya tambang batu bara saya sudah dari berapa? Hampir 20 tahun, 18 tahun. Saya harga batu bara 3 tahun terakhir ini bagus. Lagi kaya-kayanya dong. Lagi kaya-kayanya, saya ngapain? Saya mikir-mikir yang lain-lain. Itu ya Tuhan kasih apa? Oh, ya mungkin apa? Ya blessing ke saya sehingga saya konsentrasi pada pekerjaan saya. EBITDA saya tuh bisa lihat triple digit situ. Saya mau apa lagi Uni? Saya bukan, maaf seperti teman saya Abu Rizal Bakri, ya dia memang orang pedagang, atau siapa lagi yang pedagang lain. Ya memang mereka pedagang, saya nggak pedagang. By nature, saya karena sudah pensiun, ya coba-coba dagang, kesangkut dagangnya, jadi malah dagangnya. Jadi nanti enjoy the life, bisa enjoy life. Ya? Jadi apalagi ya, kamu Uni lihat anak istri saya semua juga sederhana kok, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau seperti Faisal tuh ngomong gitu, saya juga ini orang. Baru kemarin dalam konteks peluncuran ya. Masih ada 3 pertanyaan ekonomi. Nah, bagaimana pengawasan pemerintah terhadap perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, terutama dari sisi penerapan K3 mengingat peristiwa yang terjadi di PT GNI pada akhir 2022 yang menelan korban jiwa? Ini pertanyaan bagus banget tuh. Karena terus terang tuh ada salah saya juga. Salah saya itu konteksnya gini. Sebenarnya sejak saya meninjau Vale 2 bulan hampir 2 bulan lalu, saya udah lihat Vale itu sebagai model yang harus diterapkan semua perusahaan smelter di Indonesia. Jadi saya bilang, oke, atur. Kita kumpulin mereka semua supaya comply terhadap aturan ini. Apa itu? Semua peraturan-peraturan perusahaan harus ada. Kemudian mereka harus patuh pada masalah lingkungan, replanting. Karena saya waktu terbang itu, saya lihat tuh banyak sekali tuh hutan-hutan yang nggak padahal di Vale program itu. Yang ketiga, harus ada pendidikan. Politeknik itu sudah ada sih di Morowali, tapi ada yang belum, yang di JNI itu belum. Kemudian harus ada politeknik tadi, teknologinya harus yang bagus. Terus pengamanan kerja, kesejahteraan itu harus ada. Itu kemarin ternyata tidak. Tapi sudahlah, kita kejadian kan. Dan saya beri jelasan semua dengan Menteri Tenaga Kerja, dengan Perindustrian, kemudian Panglima TNI, Kapolri, terus kemudian KLHK, semua kumpul. Dan semua pengusaha dari 8 perusahaan kalau udah keliru ya, smelter itu. Jadi semua kita wajibkan kita bikin task force. Dalam 2 minggu ini semua inventarisasi semua itu. Dan semua perusahaan itu harus comply terhadap itu. Nah, kita tenggat waktu. Kalau dia tidak comply, kita tutup. Saya bilang, saya lapor presiden, kita tutup. Jadi memang kita ada undang-undang dan aturan bisa
menutup seperti itu kalau tidak comply. Ya? Kalau tidak comply dia kan bisa, dia kalau nggak proper dia masuk merah atau apalagi hitam. Ini tadi GNI itu merah. Nah, jadi kita tutup. Jadi dia harus comply terhadap itu. Nah kita ya memang banyak kesibukan lah yang sana sini. Akhirnya dulu waktu Morowali aja baru sama WDB, saya masih sering meriksa tim meriksa sana. Ini kok ya saya bilang tadi itu mungkin kita manusia juga ya kurang, tapi sudahlah kita perbaikin. Dan saya undang dari kedutaan Cina juga Tiongkok untuk lihat. Jadi jangan dipikir kita pilih-pilih. Ternyata seperti Jena ini pengusaha karyawan dari Tiongkok pun tidak layak tempat tinggalnya. Jadi bukan hanya kita aja. Dan saya bilang pokoknya dalam 2 minggu ini harus diselesaikan itu semua. Perjanjian pekerjaan, peraturan pekerjaan segala macam. Jadi leadnya dari kami, nanti ada dari Kementerian KLHK, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian itu semua terkait lah, itu bersatu padu. Oke. Nah soal Smart and Green Port yang ditargetkan bakal ada 149 per 2024 dan National Logistic Ecosystem ya. Progresnya gimana? Kan ini bagian dari NLA ya? Iya. Kita sih tadinya bulan Februari mau resmikan yang 14 dulu ya. Yang 11 dulu ya. 11 sama 14 tuh. Itu semua sudah digitalize. Sudah digitalize. Jadi tahun ini kita mau kita seluruh dari pelabuhan-pelabuhan 149 ya kalau nggak clear ya. Itu mau kita semua selesaikan. Jadi dengan semua digitalisasi kita akan bisa nanti lagi-lagi efisiensi. Efisiensi. Dan itu menurut saya pekerjaan besar. Dan saya lapor Presiden, ini kita lakukan Pak. Jadi green dan smart. Ya, port ya. Oke. Dan itu saya kira jalan Uni. Dan sekarang ini kayak akhirnya gini Uni ya, saya lihat ya. Karena sudah jalan bola itu kayak snowball gitu. Snowballing semua gitu. Jadi ya susah stop itu lagi. Susah stop itu. ASEAN Chairmanship. Kan Bang Luhut juga banyak bicara soal itu di Davos ya. Tema kita itu adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth ya. Di tengah situasi dunia yang bleak, meskipun tadi dikatakan bahwa bisa sangat dinamis ya perubahannya, tapi Indonesia pingin supaya ASEAN itu tetap shining ya, bisa menjadi ya itu tadi epicenter of growth. Seoptimistis apa Indonesia? Saya sih lagi-lagi Uni ya, Presiden Joko Widodo ini sudah punya trademark sendiri ya. Ya mungkin ada orang yang suka masih melecehkan, kita susah nyari seperti Pak Jokowi ini ke depan. Yang saya sampai hari ini tidak lihat konflik of interest. Jadi leadershipnya dia ini, itu betul sekarang dihargain oleh negara-negara ASEAN ini. Karena saya bilang, Uni hadir juga tuh di mana? Yang di ASEAN itu, yang sama Deputi Perdana Menteri Thailand juga ya. Perdana Menteri, saya kan bilang, ya tidak gampang menyatukan ini semua. Karena setiap negara punya kepentingan masing-masing. Yang tentu kita juga tidak bisa intervensi semua. Tapi kita himbau dengan tadi leadership Presiden Joko Widodo untuk semua juga melihat kesatuan daripada ASEAN. Jangan sampai ASEAN terpecah. Nanti saya kira jalan. Dan penanganan seperti misalnya masalah Myanmar. Saya pikir ya dia punya persoalan dalam negerinya, ya kita coba sharing pada dia. Tapi kalau intervensi terlalu jauh juga kan tidak bisa Uni. Kita juga nggak mau dong intervensi orang misalnya masalah Papua atau masalah mana, sama aja. Tapi pengalaman kita bagaimana militer dulu berkuasa di Indonesia, terus secara bertahap itu bisa menjadi pemerintahan sipil, dan tetapi tentara pula seperti saya pun tentara, saya bilang masih ada dalam pemerintahan kan bisa-bisa aja. Nah itu yang kita sharing dengan itu, dan saya pikir ya dengan hasil G20 yang begitu hebat dan juga hasil deklarasinya terus di copy paste di APEC ya, udah pusing-pusing pula ya, APEC kan mirip banget. Mirip banget, saya bilang di copy paste ya. Ya soalnya kan yang datang orangnya sama juga itu. Jadi ya menurut saya sih ya gimana ya, pemimpin ASEAN ini saya lihat pada Pak Jokowi sangat menghormatin. Jadi mestinya sih ya kita berdoa lah ya, semua akan baik gitu. Jadi Bang Luhut akan mendukung capres yang kira-kira disetujui sama Pak Jokowi. Ini larinya ke situ lagi. Saya pikir ya Pak Jokowi itu ya gimana ya, beliau punya feeling sendiri mengenai itu. Ya saya suka bicara sama beliau. Ya beliau itu masih saya melihat dua mana yang last minute yang terbaik, karena bagaimanapun
pasti beliau akan menentukan yang terbaik buat Republik ini. Ya, beliau akan entertain bagaimana pun cara. Kan dengan Prabowo kan bisa baik. Ya. Karena saya bilang hatinya baik. Tentu tidak ada, kan pada akhirnya harus memutuskan milih si A atau si B kan. Ya, tidak berarti kalau dia milih si A lantas dia sebenarnya against si B. Tapi mungkin dia melihat ya banyak pertimbangan gini-gini situlah. Ya, saya pikir tidak perlu ada yang sakit hati kalau memang pada at the end presiden ya Pak Jokowi dalam hal ini bukan presiden ya. Jadi kalau kata Gus Yahya, ini jangan baper ya nanti dengan hasil, karena ini bukan antara setan sama malaikat. Jadi ya ya Gus Yahya udah paten lah itu. Tapi Bang Luhut akan mensupport siapa yang akan disupport oleh Pak Jokowi. Iya, saya kira begitulah. Saya tidak akan mau berseberangan dengan presiden. Oke. Satu lagi yang menarik, sekalian nanya. Pertemuan Bang Luhut dengan Pak SP Desember di London. Ya. Gimana cerita di balik layarnya? Sebenarnya orang bercerita macam-macam. Tapi kan itu saya di sana kebetulan dalam konteks apa itu ya? Jepti. Jadi eksekusi untuk tadi 2,5 gigawatt yang diesel itu. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh satu orang, dia bilang, "Bang, ini SP ada di sini, mau ketemu satu orang apa?" ini Peter Gonta. Ya, kamu yang dia bilang ada di sini. Oh ya, salam lah gitu. Enggak Pak, dia Bang mau ketemu Abang gitu. Ya udah kalau ketemu ya boleh. Ya. Terus ya kita janjian lah ketemu di tempat netral gitu. Ya. Tempat netral. Ya tempat anu lah. Ya tapi kemudian ya saya datang. Saya agak terlambat karena terus terang acaranya biasa lah Muni, banyak kali gitu-gitu. Saya datang ya Pak SP udah di situ. Ya terus kami ngobrol terbuka. Ya dia tanya pendapat saya. Susah untuk percaya kalau cuma ngomongin Jepti. Enggak, dua betul. tokoh bertemu. Oh enggak, bukan. Kalau bicara ini saya mau cerita sekarang. Kalau saya datang ke London itu Jepti. Oke. Dia nggak ngerti Jepti lah itu. Kalau Uni ngerti, kalau Pak Brewok mana mengerti dia Jepti itu barang itu kan. Nggak kerjanya dia. Ya kita bicara, dia tanya gimana ini. Saya bilang sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu. Karena mendukung Anies. Ya bukan soal mendukung Anies. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua, itu aja. Komitmennya apa? Saya nggak mau buka Unila. Ya, jadi itu aja sebenarnya. Kalau Pak Jokowi itu saya bilang ya sama Anda sih hormat, baik gitu. Ya, dia bilang juga Pak Luhut saya juga sama Pak Jokowi hormat. Ya sudah kalian saling hormat ya, udahlah. Dia bilang ya saya ini mau ketemu, ya ketemulah saya bilang. Telepon aja gitu. Ya, terus ya sudah kita bicara 1 jaman lah. Saya bilang yang penting saya hormat sama Anda itu sebenarnya karena nasionalismenya. Jadi kita melihat siapapun jadi presiden, sebenarnya buat kita itu yang penting nasionalis, melihat kepentingan nasional. Jangan jadi menggunakan politik-politik identitas, jangan gitu. Biar aja berlomba semua. Kan semua untuk kebaikan Republik. Tapi kalau sudah politik-politik identitas, itu kan repot. Kasihan negeri kita yang sudah begini bagus, kita nanti suruh berkelahi lagi. Sekarang udah damai-damai gini. Ya, tapi ada dia cerita macam-macam. Nanti saya cerita sama Uni setelah ini gitu. ya sudah. Selesai. Ya. Akhirnya ketemu lah kemarin itu ya. Saya pulang, ya saya lapor presiden. Presiden bilang, "Oh, Pak Luhut ketemu." Saya bilang, "Ya, Pak," gitu. Ya udah itu nih. Nanti berlanjutnya detail setelah ini. Sama Bang Luhut itu bisa nanya 100 pertanyaan. Soalnya bisa jawab dari ujung sampai ujung semua. Ipolek sosbud ankam. Tapi saya nggak mau terlalu lama mengganggu Bang Luhut dan jangan bosen.
Ini ya, bukan Uni. yang pertama dan terakhir. Terima kasih. Uni ini saya kenal lama banget sih juga. Jadi, ya. Jadi teman-teman, banyak tadi saya sudah tanya apa yang sudah beredar-beredar di luaran di medsos. Tentu belum semuanya, nanti kapan-kapan kita tanya lagi. Ya. Dan terima kasih Bang Luhut. Terima kasih Uni. Semoga Terima kasih, sehat terus ya. Terima kasih. Dan sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Salam sehat. Salam sehat.